terlihat sedang bermain petak umpet dan tanpa sadar ada sosok yang mengintainya. Ia terus menghitung sambil menutup mata hingga sosok itu kini semakin mendekat. Dan disinilah ada momen yang akan mengubah hidup wanita itu selamanya. Karena tiba-tiba saja sapu tangannya menghilang dalam sekejap mata. Di sini wanita itu menyadari bahwa sapu tangan itu sudah diambil oleh seseorang. Tapi ia tak menyangka bahwa orang itu sangat pandai bersembunyi dan sulit untuk dicari. Ia pun berkata bahwa namaku adalah Jane dan sebaiknya kamu menunjukkan diri. Jane pun terus berjalan hingga akhirnya ia melihat orang itu sedang bersembunyi di balik pohon. Ia pun berkata bahwa kau boleh mengambil sapu tangan itu asalkan kau mau bicara denganku. Barulah setelah mengatakan itu, Jane melihat wujud sebenarnya dari orang yang ia ajak bicara. Itu adalah sesosok pria yang tampaknya adalah anggota suku pedalaman. Tapi yang Jane tak tahu, pria di hadapannya adalah manusia legenda yang kita kenal sebagai Tarzan. Di sini, Tarzan mencoba menyentuh wanita cantik yang baru pertama kali dilihatnya. Tampaknya, ia sangat tertarik pada sang wanita yang tampak asing tapi begitu indah untuk dilihat. Tapi, Tarzan tiba-tiba kabur sehingga Jane berusaha mengejar. Ia masih bingung kenapa Tarzan malah kabur seakan takut padanya. Hingga tiba-tiba ada gorila yang menuju ke arah Jane dengan sangat agresif. Selesai sudah. Ini adalah akhir dari hidupnya yang tak tahu seberapa bahayanya hutan. Gilanya, Tarzan malah mengorbankan dirinya untuk menahan pukulan gorila yang bisa mencapai 500 hingga ribuan kilogram. Tapi ia masih bisa bertahan meskipun pingsan karena badannya sudah berevolusi dan beradaptasi dengan keadaan hutan. Beginilah pengorbanan Tarzan demi wanita bernama Jane yang baru pertama kali ditemuinya. Memang saat itu Jane sedang melakukan penelitian di hutan bersama ayahnya yang merupakan seorang profesor. Dan itulah awal dari kisah cinta Tarzan dan Jane yang sangat unik. Kini belasan tahun sudah berlalu dan beginilah kondisi Tarzan sekarang. Tarzan dan Jane ditemani oleh seorang pria yang merupakan teman dan sahabat Tarzan. Namun jalan mereka sedikit terhambat setelah melihat sesuatu. Itu adalah sekelompok singa betina yang bisa melahap mereka kapan saja. Tapi tak disangka para singa itu begitu tenang dan tak agresif sama sekali. Seolah-olah mereka sudah sangat jinak sehingga Tarzan bisa bermain bersama mereka sepuasnya. Memang ini adalah bukti bahwa Tarzan adalah seorang Tarzan. Julukan Raja Rimbanya bukanlah isapan jempol karena ia bisa berteman dengan banyak hewan, termasuk para singa ini yang tak menganggap Tarzan sebagai ancaman melainkan rekan yang bisa dipercaya. Dan itulah kekuatan dari Tarzan yang bisa membuat orang iri. Di sini tujuan mereka adalah mengunjungi suku yang sudah berteman dengan Tarzan dan Jane belasan tahun lalu. Ini adalah suku yang tinggal di dekat rumah Tarzan sejak kecil dan sudah seperti keluarga. Setelah melihat dengan seksama, kepala suku menjadi yakin bahwa pria di hadapannya adalah Tarzan. Ia pun menyambut Tarzan dengan sangat baik dan memeluknya seperti putra sendiri. Mereka sudah lama tak berjumpa dan tak percaya mereka akan dipertemukan lagi sekarang. Tapi mereka tak tahu bahwa disinilah awal dari masalah Tarzan akan dimulai. Karena saat malam, tiba-tiba mereka diserang oleh para pria bersenjata. Ada pria berjas putih yang tampaknya adalah bos dari mereka semua. Siapakah pria ini? Dan kenapa mereka menyandara seluruh orang di suku ini? Bagaimanakah